Pernah nggak sih pas lagi asyik belanja online, kalian kepikiran, sebenarnya gimana ya cara toko-toko ini dapat untung? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas ekosistem e-commerce buat ngintip gimana alur perputaran uang di dunia digital. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin sering banget kalian pikirin. Kok bisa sih Netflix jadi perusahaan raksasa? Padahal mereka kan nggak jualan barang fisik sama sekali, cuma file film doang. Jawabannya? Semua ada di model bisnis mereka. Yuk kita bedah sama-sama. Oke, hal paling pertama yang harus dipikirin kalau mau jualan online itu adalah mau buka lapak di mana. Anggap aja ini kayak milih lokasi di dunia nyata. Dan pilihannya itu secara garis besar ada dua. Di satu sisi, ada yang namanya marketplace. Bayangin aja ini kayak Shopee atau Tokopedia. Ini tuh ibarat kita nyewa satu kios kecil di dalam mall yang super rame. Di sisi lain, ada yang namanya web store. Nah, ini biasanya dibikin pakai platform kayak Shopify. Dan ini tuh ibaratnya kita bangun distro atau butik sendiri dari nol. Nah, setiap pilihan ini ada plus minusnya. Kalau di marketplace, enaknya pengunjungnya udah ada dari hari pertama. Rame. Tapi, ya gitu, keuntungan kita kepotong buat platformnya dan brand kita jadi kurang menonjol. Orang lebih ingat nama mallnya. Sebaliknya, kalau punya web store sendiri, kita punya kontrol penuh dan untungnya juga penuh buat kita. Tapi, tantangannya adalah kita harus cari cara buat datengin pengunjung sendiri. Oke, selanjutnya, biar kedengeran kayak anak bisnis beneran, kita harus paham dulu nih alfabetnya dunia e-commerce. Ini istilah-istilah dasar buat bedain siapa yang jualan ke siapa. Pertama, ada B2B atau business to business. Ini itu transaksinya kelas kakap, di belakang layar. Contohnya, pabrik kain yang jual ribuan gulung bahan ke pabrik garmen. Terus ada B2C, business to consumer. Nah, yang ini pasti kita semua udah familiar banget. Ini tuh pas kita beli barang langsung dari toko resminya sebuah brand. Misalnya beli HP dari website Samsung. Lanjut, ada C2C, consumer to consumer. Gampangnya, ini platform kayak OLX atau Carousel, tempat kita bisa jual barang bekas kita ke orang lain. Kita sebagai konsumen, jualan ke konsumen lain. Dan yang terakhir, yang lagi ngetren banget dan bisa dibilang mengubah permainan, D2C atau direct to consumer. Jadi, si pemilik brand atau produsennya langsung jualan ke kita, tanpa lewat toko atau distributor lagi. Brand-brand suka banget model ini, karena untungnya lebih gede dan mereka bisa kenal langsung sama pelanggannya. Jadi, gimana sih sebenarnya duitnya muter di bisnis online? Ternyata nggak cuma sekedar jual beli barang loh. Ada banyak banget cara bisnis online dapat duit. Selain dari penjualan produk biasa, mereka bisa dapat dari biaya transaksi, kayak Gojek yang ambil persenan kecil dari tiap pesanan di GoFood. Bisa juga dari komisi afiliasi, alias dapat duit karena promosiin produk orang lain. Tapi yang paling kuat sekarang ini adalah model langganan atau subscription. Dan inilah dia jawaban dari pertanyaan kita di awal tadi. Netflix bisa jadi raksasa bukan karena mereka jualan film satu persatu, tapi karena jutaan orang di seluruh dunia bayar biaya langganan tiap bulan. Ini bikin pemasukan mereka jadi stabil banget dan gampang diprediksi. Jenius kan? Oke, dari semua yang udah kita bahas tadi, apa sih kesimpulan utamanya, terutama buat yang mau mulai bisnis digital? Ini dia rahasianya para pro, jangan cuma pilih salah satu, antara marketplace atau web store. Bisnis yang paling pintar itu pakai dua-duanya. Mereka pakai marketplace buat cari pelanggan baru yang belum kenal brandnya, terus mereka arahin pelanggan setia buat belanja di web store pribadi mereka buat bangun loyalitas. Ada satu pepatah penting banget di dunia digital. Jangan bangun rumah di atas tanah sewaan. Maksudnya apa? Kalau kita cuma ngandelin marketplace, terus tiba-tiba akun kita kena banned, ya udah, bisnis kita bisa hilang dalam sekejap. Makanya penting banget buat bangun aset kita sendiri. Misalnya ngumpulin database email atau nomor WhatsApp pelanggan. Itulah tanah yang benar-benar jadi milik kita. Nah, sebagai penutup, coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kalau ada sebuah brand yang cuma fokus jualan di websitenya sendiri, dan sama sekali nggak mau nyentuh marketplace, kira-kira apa satu kelemahan atau resiko paling fatal yang mereka hadapi? Coba dipikirin ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.